Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang menjalankan kehidupan kami dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin, sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat memasuki rahasia Kristus, rahasia kerajaan-Mu, yang telah dinyatakan kepada kami lewat Putra-Mu Yesus, yang dinyatakan kepada para rasul, kepada Paulus, dan kepada semua saja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini pada tanggal 22, pada tanggal 21 kita diajak untuk merenungkan bahwa kita adalah hamba yang setia dan bijaksana. Mungkinkah demikian? Dan apakah memang demikian? Artinya apa? Sebagai hamba yang setia dan bijaksana adalah bahwa kita menghayati panggilan hidup kita, bahwa hidup itu adalah anugerah. Pertama kali harus kita lihat bahwa hidup kita apapun juga bentuknya, apapun juga dengan situasinya, apapun juga dengan kondisinya, itu adalah anugerah. Nah, maka kita dipanggil untuk memperbaiki atau memulihkan, untuk memperbaharui, untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah tugas kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana kehidupan ini menjadi lebih bermutu, ya, menjadi lebih indah, menjadi lebih mulia. Maka pertama-tama kita harus bersyukur dulu atas kehidupan yang sekarang ini. Harus bersyukur dulu, berterima kasih. Tidak mengeluh, tidak protes, tidak marah, tidak apa, tapi bersyukur dulu. Itulah hamba yang setia dengan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan setia? Menjalankan misi Allah dalam hidupku, gitu loh. Benda yang ada di sekitar kita pun mempunyai tujuan. Kalau sendok punya tujuan untuk makan dan untuk menyendok sesuatu. Garpu juga demikian, pisau juga demikian. Nah, apalagi manusia sebagai masterpiece, karya cipta Allah yang begitu luar biasa, begitu indah, begitu, pasti ada suatu pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kita masih ingat cerita tentang anak yang sejak kecil, sejak dalam lahir sudah cacat. Lalu orang bertanya, siapa yang salah? Bapaknya, ibunya, atau orang lain? Itu siapa? Tidak. Untuk menyatakan apa yang sebetulnya ku kehendaki lewat orang tersebut. Apa yang Tuhan kehendaki lewat peristiwa tersebut. Ya, maka bisa kita lihat ketika anak dilahirkan dalam keluarga yang kondisinya mungkin tidak terlalu bagus, itu melatih orang tua untuk menjadi lebih sabar, untuk menjadi lebih menjadi lebih kuat, lebih bijaksana dalam melihat kehidupan. Ternyata situasi kehidupan itu mendidik kita untuk menjadi lebih mengikuti buah-buah roh. Lebih bijaksana, lebih sabar, lebih mengerti orang lain, mudah mengampuni, tidak mudah mengadili, tidak mudah menghakimi, menerima orang lain apa adanya. Itu lewat peristiwa-peristiwa kehidupan di sekitar kita. Nah, maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan ketiga, Yesus mengatakan kalau kita mendapatkan lebih daripada yang orang lain atau budak atau siapa, sebagai bukan hanya hamba tetapi sebagai anak kita juga adalah diberikan lebih besar, maka kita dituntut besar. Misal secara konkret saja, saya sebagai pastor, sebagai imam, yang dituntut kepada saya lebih besar daripada Anda sebagai awam. Maka ketika saya tidak menghayati kehidupan imamat saya, kehidupan sebagai pastor saya, maka ini merupakan suatu hambatan, suatu introspeksi, suatu pertanyaan bagi saya sendiri. Apakah saya sudah menjalankan semua yang rahmat-rahmat yang besar yang Tuhan berikan kepada saya? Jangan-jangan saya tidak tahu rahmat itu.
Ya, jangan-jangan bisa saja karena banyak orang yang sebetulnya diberikan giant dalam dirinya, diberikan Goliat besar dalam dirinya, tetapi dia tidak menemukan itu. Ya, maka Daud mengalahkan giant itu, mengalahkan angkara murka menjadi kekurangan dia dalam diri dia dan dikalahkan. Dan itulah menjadi orang besar. Jadi kita mengalahkan diri kita sendiri, lalu akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nah dengan demikian dengan ketika kita menjalankan segala sesuatu dengan baik, itu menjadi suatu preparasi, suatu persiapan bagi kita. Persiapan apa? Persiapan bagi kita untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berwaspada? Hati-hati. Karena ada dua hal. Ya, hal pertama adalah bahwa Tuhan datang kapan saja, saat apa saja. Dia datang ketika kita harus siap, harus menjadi seorang yang harus melayani. Kemana saja Tuhan kehendaki, silahkan. Nah, itu jadi suatu kedatangan atau hidupku dipanggil Tuhan kapan dan saat apa juga kita tidak tahu. Jadi harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Yang kedua, berjaga-jaga dan berwaspada juga karena kita tahu godaan iblis itu ya jauh lebih besar. Besar juga, bukan jauh lebih besar. Besar dalam hidup kita. Ya. Pak Petrus mengatakan iblis itu, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Ya. Jadi ada kekuatan lain selain Allah yang tidak jarang kita alami, kita jalankan. Dan suka atau tidak suka seringkali terjadi. Kita mau menolak ya terjadi sesuatu yang dihadapi dan dibiarkan, diizinkan oleh Tuhan juga. Kita lihat seperti Ayub. Ketika iblis datang kepada Allah sebagai anak Allah, katakanlah di situ, dan dia minta izin untuk menggoda Ayub, apakah dia masih menghujat Allah atau tidak? Dan terjadi pada hidup kita, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, terjadi sesuatu yang kita anggap tidak wajar, tetapi terjadi. Ya. Nah, itu justru mengajak kita untuk lebih tinggi ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Sebetulnya kita diajak untuk hidup dalam roh, dalam Roh Kudus, dalam kebenaran. Karena apa? Ingat, ketika Yesus meminta para rasul untuk mewartakan kabar gembira, pergilah ke seluruh dunia, apa yang pertama-tama dilakukan? Usirlah setan. Usirlah iblis. Ya, pertama-tama harus dikerjakan, baru yang lain-lain. Jadi urutan-urutan dari tugas misi Yesus itu adalah pertama-tama untuk mengusir kekuasaan kegelapan. Kuasa kegelapan itu bisa kena pada orang ketika orang kerasukan. Itu udah jelas. Nampak dengan cara ngomong, cara pribadinya nggak sadar. Tapi juga tidak selalu demikian. Bukan dikuasai tetapi dipengaruhi. Orang yang keras kepala, orang yang selalu curiga, orang yang selalu cemas, orang yang selalu takut, orang yang adiktif dengan narkoba, dengan obat, ya, adiktif dengan makanan, dengan dosa-dosa ketujuh, dosa-dosa yang lain, kesombongan, itu bagian dari pengaruh kuasa kegelapan. Lalu orang diikat oleh kuasa itu lewat dosa, lewat kelemahan kita. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kita harus berjaga, berwaspada. Nah, untuk berjaga dan waspada seperti seorang security, seorang satpam, apa? Ya, rohnya harus hidup, jiwanya harus hidup, pikirannya harus hidup. Ya, dia fokus kepada tantangan-tantangan itu, apa yang ia harus lakukan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang rohnya tetap hidup? Yaitu dengan berdoa, ya, dengan berpuasa, dengan bermati raga. Ya, tubuh kita ini harus kita atur sedemikian rupa, pikiran kita harus kita atur sedemikian rupa, disiplin diri, ya, tidak dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itu semua adalah bagian dari berjaga-jaga dan berpuasa. Kalau orang banyak, maka kalau kita perhatikan ketika para rasul diajak Yesus untuk berdoa malam hari, mereka tidak bisa karena baru saja minum. Baru saja pesta, Kamis Putih mereka pesta, lalu diajak Yesus untuk di Taman Getsemani berdoa. Hendaklah kamu berjaga-jaga. Ya, 1 jam saja bersama aku. Nggak bisa tidur. Yesus 3 kali datang kepada para rasul dan tidur. Maka Yesus mengatakan, roh kuat, tapi badan lemah. Dan itu kita. Maka saatnya sekarang ini dengan situasi COVID ini sebetulnya dengan segala
keterbatasan dan kerapuhan kita, kita dipaksa untuk berpuasa. Dipaksa untuk tidak menghambur-hamburkan apa yang nggak perlu. Dipaksa juga kita untuk mungkin tidak makan, tidak minum berlebih-lebihan, mungkin. Ya, tapi harus dilakukan dengan sadar gitu. Bukan hanya sekedar terpaksa, tetapi harus dilakukan, ada puasa. Lalu dengan doa bisa juga kita berdoa seperti biasa, ya. Tapi juga bisa berdoa seperti Yesus, ya. Pagi hari, dini hari, jam 3 pagi bangun. 1-2 jam berjaga-jaga bersama Yesus. Untuk melatih apa? Melatih bahwa kita menjadi PK, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, raga kita menjadi PK. Tajam dengan apa yang ada di dalam, batin, tetapi juga tajam dengan apa yang di luar. Yang lebih penting itu yang di dalam, karena seringkali itu yang menjadi menggerakkan kita untuk melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berjaga-jaga, mari kita berpuasa, mari kita bermati raga, mari kita meluangkan waktu untuk diam, untuk hening, untuk berdoa, untuk sunyi, untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita. Dalam kitab suci kita mulai banyak bergaul, mencari kebijaksanaan rahasia Kristus. Di mana rahasia Kristus? Dalam kitab suci. Jadi apa yang ukuran apa yang harus kita sadari ketika kita hidup dalam roh, ketika kita hidup rohani kita. Coba ukuran apa? Pertama, kita harus semakin lama kita semakin damai dengan diri sendiri, ya. Semakin tenang, semakin sunyi, semakin diam, semakin ada kedamaian dalam batin. Itu yang pertama, bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam diriku. Doaku adalah sungguh-sungguh doa yang. Kemudian yang kedua, semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai kitab suci. Ya. Jadi semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai kitab suci. Kita mencari kebijaksanaan di dalam Allah. Merenungkan kehidupan, ya, dalam terang kitab suci. Dan yang ketiga, semakin mencintai kehidupan. Ya. Hidup kita ini menjadi sangat berharga, sangat mulia. Kita mencintai manusia, diriku sendiri. Lalu saya juga belajar untuk menyelamatkan manusia-manusia yang lain. Bukan hanya bangsaku, keluargaku, tapi juga berdoa untuk orang-orang lain. Jadi ada misi keluar. Jadi semakin cinta itu semakin membara. Ada api yang terbakar. Nah, kalau api yang terbakar itu mulai besar, itulah yang sebetulnya bahwa hidup rohani kita, bahwa hidup doa kita menjadi tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya narcistik untuk diriku sendiri, tetapi semakin keluar, ya, semakin bisa memberikan yang terbaik di sekitar kita. Kita lihat contoh kecil yang bukan kecil tapi besar, Beato Carlo Acutis yang kemarin. Ya, meskipun dia punya sakit kanker leukemia, tetapi dia bisa memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan dorongan untuk berbuat baik, untuk selalu mendapatkan makanan asupan rohani dalam ekaristi, dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi menolong orang miskin, orang kecil. Ya. Dan itu dia lakukan dengan penuh cinta kasih, penuh kasih, lalu mengajak orang untuk melakukan yang sama. Jadi go back to the basic bagi orang Katolik untuk bisa masuk di dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua, saudaraku terkasih, berjaga-jaga. Tujuannya adalah supaya kita menjalankan segala sesuatu dengan baik, sebaik mungkin demi kebaikan Tuhan dan demi kebaikan sesama. Semakin mencintai Allah, mencintai sesama, mencintai kehidupan, mencintai siapa saja. Dengan mengatur diri kita, doa kita bukan hanya sekedar banyaknya berdoa, tetapi doa itu harus membuat kita peka dan tajam. Dan itu bukanlah yang gampang. Ya, meskipun saya berusia demikian pun saya merasa juga tetap kurang. Ya. Supaya kita mengenal rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah yang dinyatakan kepada Paulus dan juga kepada kita. Dan itu sangat besar dan mulia. Semoga Anda dan saya dikuatkan dan diteguhkan selalu dengan kasih karunia yang melimpah. Anda, saudaraku terkasih, mari kita menghayati hidup kita ini sebagai apapun, dengan apapun, oleh apapun, dalam situasi apapun, dengan penuh syukur, dengan penuh cinta. Dan ketika kita mengalami yang tidak baik,
mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, itu justru panggilan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, kita tidak kuat. Maka kita bersandar kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan itulah iman, kita mempersembahkan hidup kita di dalam apapun yang bisa kita lakukan, di dalam situasi apapun yang kita lakukan dengan hati kudus Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.